Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat ngaji, kita jumpa kembali dalam part yang kedua atau episode yang kedua dalam pembahasan tentang makhraj ya. Kemarin ya, waktu bagian awal kita sudah membahas bagaimana makhraj itu terbagi menjadi 5 ya. 5 yang pertama adalah al-jauf ya. Al-jauf yang kedua adalah al-halaq ya, tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan, lidah. Dan yang keempat adalah asyafatain ya, atau 2 buah bibir ya. Jadi keluar daripada bibir. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah al-khaysum. Al-khaysum ini keluar daripada rongga hidung ya. Dan pada pertemuan yang kedua ini kita coba akan membahas ya secara ringkas bagaimana makhraj itu ya, atau tempat keluar daripada al-lisan atau lidah ya. Dan dalam pertemuan kali ini ya, coba kita akan memaparkan sedikit ya secara ringkas bagaimana itu al-lisan ya. Dalam al-lisan ya, atau makhraj yang keluar dari lidah itu terbagi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah aqsal lisan ya. Aqsal lisan ini kalau ibarat kita gambarkan ini kemarin ya, ini tenggorokan ya, ini lidah kita. Aqsal itu berada pada pangkal lidah ya, aqsal lisan ya. Kemudian yang kedua adalah wastul lisan ya. Wastul lisan ini tengah-tengah daripada lidah ya. Kemudian selanjutnya ada di situ hafatal lisan ya. Hafatal lisan ini pada tepi lidah ya, sisi lidah ini ya, tepi lidah ya. Itu kanan kiri biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di ujung ini torful lisan ya. Torful lisan. Torful lisan ini ujung daripada lidah kita ya, di sini ya, torful lisan. Nah, jadi kita bahas yang pertama adalah aqsal lisan ya, di pangkal lidah ya, di pangkal lidah ya. Aqsal lisan ini ada dua huruf ya. Di situ yang pertama huruf qa ya, huruf qaf. Yang kedua adalah huruf kaf. Jadi kalau ini yang pertama pangkal yang paling awal di huruf qaf ya. Yang kedua huruf ka atau kaf ya. Bagaimana huruf qaf itu ya? Huruf qaf itu adalah tempat keluarnya ya, ketika pangkal lidah kita ya, pangkal lidah ini dekat tenggorokan ini ya, itu menyentuh daripada langit-langit yang lunak ya. Ada mungkin kalau kita coba rasakan ya, di langit-langit mulut kita ini ada yang bagian dekat tenggorokan itu yang lunak ya, itu tempatnya huruf qaf ya. Qa ya, seperti itu. Qa ya. Kemudian maju sedikit itu ka ya, ka ya. Jadi bedanya kalau secara sifatul huruf nanti kita bahas ya untuk pertemuan berikutnya. Untuk sifat huruf qa ya, ini hurufnya huruf jahar ya. Sedangkan ka itu huruf hamas ya. Jadi apa perbedaannya? Kalau qa itu tidak keluar udara ya. Qa, makanya dia terbentur ya, lidah itu membentur daripada yang lunak ya. Qa. Ketika dia pangkal lidah membentur daripada yang keras, itu pasti akan ada udara di situ ya. Seperti ka ada udara. Tapi kalau qa ya, jadi itu tidak keluar udara ya. Itu jahar. Dan ka ini adalah hamas ya. Bagaimana tentang beberapa kesalahan ya yang sering kita jumpai pada pembaca Al-Qur'an ya. Huruf qa ini kadang sering dia ketika dia, contoh misalnya qa, qi, qu, aq ya, itu huruf qalqalah ya. Kadang tidak dibaca qalqalah, kadang aq ya, aq. Jadi qa ini huruf qalqalah. Jadi qa, qi, qu, aq ya. Dan qa termasuk huruf tafkhim ya, atau huruf tebal ya. Di situ nanti kita bahas juga itu sifatnya isti'la ya. Itu huruf qaf ya. Jadi huruf qalqalah. Qa, qi, qu,
aqo, ya, aqo. Nah, kemudian huruf ka, ya, ka ini ka, ki, ku, ak, ya, itu huruf hamas, ya, ka, ki, ku, ak, ya, seperti itu, ya, itu huruf ko dan huruf ka. Kemudian bagian tengah lidah atau wastul lisan, ya, tengah lidah di sini itu ada 3 huruf, ya. 3 huruf itu yang pertama adalah huruf ja, ya, ja, kemudian huruf sya dan ya, ya, ja, sya, ya, ya. Ja ini tengah-tengah lidah, ya, itu menyentuh daripada langit-langit, ya. Ja, ja, ya, ja, ja, sya, ya, ya, itu satu makhraj, ya, atau tempat keluarnya makhraj yang sama, ya. Ja, ja, ji, ju, baj, ya, itu huruf ketika ja sukun itu qalqalah. Ja, ji, ju, baj. Ya, mungkin kalau ja mudah lah, ya, artinya mudah sekali kita karena dialek kita Indonesia ini ada huruf J sama aja, ya, ja, J sama, ya, ja, ji, ju, baj, ya. Kemudian setelah huruf ja itu huruf shin, ya, sama mahru dengan ja, ya. Shin ini, ya, ada punya apa namanya, dia uniknya itu shin ini dia ada semacam pengumpulan udara di rongga mulut, ya. Shin, ya, shin, sha, shi, shu, bash, bash, ya, bash. Jadi bagaimana si mulut ini kita lebarkan, ya. Bash, sha, shi, shu, bash, bash, ya. Itu, ya. Saya rasa kalau untuk shin kita mungkin sering apa secara simpelnya perumpamaan kita sedang mengusir ayam. Hush, hush, ya. Tapi jangan kita nanti dalam penyebutan itu bibir kita monyongkan. Hush, shin. Nah, itu nggak boleh, ya. Shin nggak boleh. Wastul lisan, ya. Sha, shi, shu, bash, bash, ya. Kemudian setelah tadi ja, ya, shin, kemudian ya, ya, itu di huruf tengah tenggorokan. Ya, ya ini dia huruf lembut, ya. Secara sifat huruf dia ada alin, ya, alin, ya. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai, ya. Jadi ya ini dia sifatnya alin, ya, sama dengan waw, ya. Contoh misalnya dalam aplikasinya yang sering terjadi itu kesalahan itu a'udzu billahi minasy syaita. Kadang dibaca syaita. Kadang dibaca dari rongga hidung. Itu kesalahannya. Kemudian yang kedua, ya, dia penyebutan ya itu ditekan. Syaiton. Ya, itu nggak boleh, ya. Jadi ya ini punya sifat alin dan pada posisi di tengah-tengah lidah, ya. Syaito, ya, seperti itu. Kemudian tadi, ya, tadi pangkal sudah, ya, itu hurufnya 2, huruf ko dan ka, ya. Kemudian tengah-tengah ini 3 huruf, yaitu huruf pertama ja, yang kedua huruf shin, ya, shin, sya, yang ketiga huruf ya. Kemudian tepi lidah, ya. Tepi lidah ini hafatal lisan, ya, hafatal lisan, ya. Jadi huruf tepi lidah ini terbagi 2 juga, ya. Ada dari pangkal sampai dengan sini setengah lidah, ya. Itu huruf do, ya, dod, ya. Kemudian depan lagi ke sana sampai ke ujung itu sisi tepi lidah yang bagian agak ke depan itu dia huruf la, ya. Kita bahas huruf do, ya. Huruf do ini dia sangat kuat, ya, huruf itu, ya. Jadi punya karakter, nanti kita bahas lagi itu sifatul huruf itu punya sifat istitalah, ya. Kemudian ada sifat huruf do ini juga dia isti'la, ya, tebal, ya. Kemudian juga itbaq, ya. Nanti insya Allah kita bahas secara detail, ya, di episode yang berikutnya, ya. Jadi huruf do ini, ya, contoh misalnya do, di, ya, do, di, du, bad, ya. Do, di, du, bad, ya. Kadang kesalahan terjadi menyebut huruf do itu dia tidak isti'la,
Ya, istilah ini maksudnya lidah ini ya itu terangkat punggungnya ya. Do. Kadang dibuatnya do. Walad do, walad do. Nah, itu ya. Itu bukan do ya. Istilahnya itu tidak ada, tapi itu da yang diokan, da yang diokan, dal yang diokan. Walad do. Nah, itu kadang kesalahan ya. Itu hati-hati. Jadi do ini dia walad do ya. Jadi isti'la, terangkat lidah pangkal lidah ya. Itu mungkin memang perlu latihan, itu termasuk huruf sulit daripada huruf hijaiyah ya. Kemudian kadang huruf do itu ya ketika disukunkan atau dimatikan itu dibaca qalqalah ya. Baldo, baldo. Nah, itu nggak boleh ya. Baldo. Jadi harus bald. Do, di, du, bald. Ya, seperti itu. Nah, huruf do ini dia bagaimana makhrajnya? Do ini dia tepi lidah ya, sisi lidah ya. Entah yang kiri atau yang kanan terserah itu menyentuh daripada geraham ya. Do ya, geraham atas ya. Itulah tempat keluarnya huruf do. Kemudian tadi ya huruf do, kemudian tadi tepi lidah lagi ya. Ini yang depannya, ini yang tadi belakang ini do, yang depannya ini dia huruf la ya, lam ya, la ya. Jadi la ini juga dia kadang sering salah orang membacanya ya. La ini dibuatnya dia tebal, la ya. Sedangkan la ini dia ada sifatnya itu membelok ya. Membelok ini jadi seperti huruf ro sama itu ya. Jadi la ya, al, la, li, lu, bal ya. Jadi bagaimana makhrajnya? Tepi lidah yang depan ini ya, itu menyentuh daripada langit-langit atas ya. Ya, la ya. Langit-langit atas ya, yang ujung dekat dengan gigi seri. La ya. La, li, lu, bal ya, bal ya. Contoh dalam penyebutan la ya, contoh dalam Al-Fatihah itu al ya. Alham ya, jadi membelok dia ya, membelok ya. Alham ya. Alham, kadang kita membaca alham, nah dibuat tebal, sedangkan la itu tipis ya, huruf tarqiq. Alham, itu yang pertama kesalahan, kadang al. Kemudian yang kedua sering dikolkolahkan ya, pantulkan nah itu nggak boleh ya. Alham ya, harusnya alham. Jadi ketika sudah nempel di langit-langit lidah tersebut, jangan diturunkan lagi. Kalau diturunkan itu pasti akan terjadi pantulan ya. Jadi alham ya, tidak al seperti itu. Kita bagi untuk alisan ini ya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana beberapa huruf alisan ya di torful lisan ya, di ujung lidah yang belum kita bahas pada saat pertemuan kali ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua untuk terus kita mengupgrade ya, melatih terus bermurojaah, sehingga bacaan kita dalam hal kita tilawah Al-Quran semakin baik ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.